Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Karma, selamat datang di Karma Baik. Karma baik adalah suatu perbuatan yang berbuah positif dan berujung pada kebahagiaan. Apakah karma yang datang kepada Anda adalah karma yang baik atau sebaliknya? Bersama saya telah hadir 31 partisipan dengan tanggal lahir yang berbeda-beda. Pemirsa, di bulan suci Ramadan ini kami akan mencoba untuk menguak dan juga memberikan solusi bagi permasalahan para partisipan. Seperti masalah dalam rumah tangga, anak yang tidak diakui, kegagalan pernikahan, dan juga penyakit hati. Semua akan kita kuak hanya di Karma Baik. Pemirsa, bintang tamu kami malam hari ini seorang penyanyi dangdut yang percaya dengan kita menebar kebaikan, maka ia juga akan mendapatkan kebaikan. Apa saja kebaikan-kebaikan yang telah ia lakukan dalam bulan suci Ramadan ini? Tanggal 7 November adalah hari kelahirannya. Pemirsa, Ratu Meta. Ratu Meta, angka kelahiran tanggal 7 bulan 11. Menjalani kehidupan sendiri tanpa pasangan adalah pilihan baik menurutnya daripada memiliki pasangan namun tidak bahagia. Dan berbagi kebahagiaan bersama sesama wanita dengan status janda adalah perbuatan baik yang ia tanamkan. Lalu, apakah yang akan Meta petik kelak di kehidupannya? Ratu Meta, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa kabar? Alhamdulillah baik, Ratu sehat ya? Alhamdulillah sehat, seperti yang dilihat langsung kan, alhamdulillah. Tapi hati sehat? Alhamdulillah hati dan perasaan juga selama bulan Ramadan harus suci, bersih, dan sehat juga. Berarti sebenarnya. berbeda dengan di Karma ketika kamu datang ke sini. Aduh, itu ya. Tapi membuat manfaat sekali buat aku ya waktu pas pertama kali datang. Datang ke Karma ya, alhamdulillah. Dan sekarang ada di Karma Baik. Ratu, Ya. ini kan tadi Ratu seperti yang saya sampaikan kepada pemirsa di rumah, Ya. kalau kita menebarkan kebaikan, maka Ya. kebaikan tersebut akan kembali ke kita, entah dari siapapun itu, Ya, dari betul. penjuru manapun itu ya. Nah, ini bukannya bermaksud ria, tapi pengen tahu nih, ini kan masuk ke pertengahan Ramadan ketika kita syuting ini. Ratu sudah melakukan upaya apa saja sih untuk mendapatkan cinta Allah yang paling hakiki gitu? Kalau untuk Ratu sendiri ya, alhamdulillah. Jadi tidak acara Ramadan aja. Jadi setiap bulan pun aku selalu mengundang anak yatim. Oh, subhanallah. Ya, setiap bulannya itu, dan itu wajib untuk aku, anak yatim, ibu-ibu jandanya. Selalu aku mengundang ke rumah. Apalagi ini di hari suci ya, di hari Ramadan, dan pastinya lebih dari itu kita mengumpulkan pahala di saat Ramadan itu kan pahalanya sangat-sangat besar. Insya Allah, gitu. amin, amin. Ini ternyata tidak hanya kepada anak yatim, tetapi juga kepada janda-janda yang membutuhkan pertolongan. Iya, gitu. Emang ada apa memilih para janda? Apakah adalah latar belakang atau mungkin teman yang mungkin kayaknya memang gue harus melakukan perbuatan baik nih kepada janda-janda yang Karena lain? saya juga seorang janda. Itu jadi alasannya ya. Jadi merasakan pilunya mereka. Iya, jadi gini loh, bahwa seorang sosok ibu, apalagi dia sosoknya seorang janda, dia mempunyai anak, itu sangat sulit sekali untuk membiayai anaknya tersebut gitu kan. Betul. Apa salahnya kita yang ada rezeki yang Lebih ya. kita memberikan kepada anak yatim ataupun janda, insya Allah tidak akan yang namanya kita akan mendapatkan kemiskinan. Amin, Bahkan insya Allah. sebaliknya. Sebaliknya ya. Jadi jangan pernah takut kekurangan ketika ingin memberikan seseorang. Kalau bisa memberikan yang terbaik Dari lah. terbaik ya. kita. Jangan setengah-setengah gitu. Betul. Waduh, ini saya pengen nanya sama temen saya, seorang indigo. Penglihatan Roy Kiyoshi, ini mohon maaf bukannya mendahului siapapun atau ilahi. Iya. Apakah status ini akan secepatnya dipergikan? Status sebagai single mother. Langsung saja pemirsa, saya undang teman saya, seorang indigo, Roy Kiyoshi. Halo Roy. Halo Robi, Apa kabar? baik sekali. Baik, alhamdulillah. Tumben Wow. kita nggak senada loh hari ini. Iya, nggak apa-apa. Yang penting Tapi harum sekali loh. harum ya.
Tidak senada bukan berarti tidak ini ya. Mempesona. Iya, tapi yang penting jiwa kita bertiga senada. Betul. Oke, ya. Halo. Apa kabar? Baik sekali. Udah lama loh nggak Lama ketemu. banget. Oh, I love your hair anyway. Aduh, thank you. Gorgeous. Apa? Gorgeous. Oke. Cantik. Cantik. menawan, gitu kan. Menawan. Oke. Roy, ini ngomong soal Ratu Meta, tadi tuh sempat aku melemparkan sebuah pertanyaan nih, Roy. Kalau dari penglihatan Roy, sebenarnya status single parentnya Ratu Meta itu akan atau sudah ada yang menggoyah-goyahkan untuk dipergikan belum sih statusnya? Oh, pastinya sudah ada ya harusnya ya. Yang WhatsApp juga udah ada rame. Banyak kalau yang WhatsApp rame Setiap kan. hari, setiap detik. Ada salah satu orang yang agak cabi ya. Oh. Nanti kita akan lihat ya. Loh, kenapa nanti? Jangan kentang dong, jangan tanggung. Ketang? Tanggung. Tanggung. Kenapa dengan yang sosok cabi ini? Karena- Baik nggak orangnya yang Roy lihat? Baik sih orangnya, tapi mungkin tidak sesuai dengan kriteria kamu ya Ratu Meta. Kenapa? Kriterianya emang dari Ratu Meta Iya gimana? betul. Betul ya? Iya, betul. Padahal dia kaya loh. Oh iya. Bener kan? Amin. Cuma sebenarnya gini loh. Kalau untuk kriteria, kita lihat dari pandangan sisi mata pertama, aku sih sangat mengagumi apa yang ini. Tapi anyway, karena ada something gitu, Something? ya karena ada something sesuatu yang entah itu apa bisa dibilang badai gitu kan. Masih Tapi ada bininya ya? ya Masih ada bininya. enggak Roy. Terus apa something yang Roy lihat? Sebenarnya ada sesuatu kemarin yang ada terjadi hal yang tidak enak aja sebenarnya pribadi sih. Ya udah, jangan diungkap nanti. Ya. Tapi boleh dong diungkap siapa itu. Tuh kan. Ciri-cirinya aja, tapi bukan masalahnya. Kok dari golongan mana Roy? Artis kah atau pengusaha atau apa? Kalau dilihat dari harumnya, pengusaha ya. Iya. Padahal dia tuh menjanjikan banyak hal loh untuk kehidupan berikutnya. Pengusaha bidang apa Roy? Kalau untuk menjanjikan kita sih memang ada ya untuk perjanjian untuk ke depannya yang lebih baik lagi ya kan. Tapi kita setelah karena ada apa sih ya beberapa ujian, jadi ya kita juga di situ harus lebih banyak memperbaiki diri masing-masing gitu loh. Ya. Biasanya kalau misalkan bersama-sama bisa melalui ujian itu artinya cinta loh. Iya. Gitu ya. Cinta. Sama aku sama kalian cinta. Oh. Sama semua orang cinta. Positif ya Ratu Meta. Positif. Ratu kayak lagi galau deh, banyak pilihan nih. Kelihatan ya Roy? Iya. Giginya mirip. Eh? Oke, sekarang kita menuju ke partisipan kita dan Roy Kiyoshi langsung saja berikan kisi-kisinya. Ya. Saya ingin memilih seorang partisipan. Mengalami hal mistis di rumah tangganya. Sehingga rumah tangganya dilanda kehancuran. Tanggal berapa Roy? Saya memilih angka kelahiran nomor 8. Abdul Rahman, angka kelahiran tanggal 8. Berkali-kali menikah dan bercerai dengan istri yang sama. Kemelut rumah tangga yang tak pernah berujung. Perilaku apakah yang sebaiknya diambil Abdul untuk kebaikan kehidupan dan pernikahannya? Halo Mas Abdul Rahman, apa kabar? Alhamdulillah baik, Puasanya lancar nggak? lancar. Ini saya terkejut ya, Roy nggak pernah gambar se-absurd ini, Ya. se-ajaib ini. Apa ini Roy? Ini adalah gambaran api, terus ada orangnya kebakar di dalamnya, terus udah gitu. Cuma orang-orang tertentu aja Robi yang bisa lihat. Kak Ratu bisa lihat kah? Enggak ya? Enggak. Baiklah. Terus di sini juga ada kumpulan-kumpulan beberapa coretan-coretan yang luar biasa karena Tapi ini kayak sesuatunya rumit ya. rumit sekali karena di sini banyak setan Iya. tulisannya. Bener? Betul. Ya betul. Tuh, lihat kan? Dia bilang iya, betul. Dan di sini ada beling dan cacing. Ya. Di tahun 2006 saya ngelihat ada pernikahan dan tidak direstui oleh orang tuanya sendiri. Di sini ada tulisan itu. Guratan-guratannya itu mengibaratkan perjalanan. Tuh. Jadi di sini ada pernikahan yang tidak direstui oleh orang tua juga. Ya. Dan kemudian juga ada kiriman yang aneh-aneh yang muncul secara
tiba-tiba. Dan keluarga mengalami kehancuran disebabkan oleh sesuatu yang tidak diduga. Betul kah itu? Iya betul. Ini kayak dikirim gitu atau apa? Betul. Semacam kiriman ya? Iya, kiriman. Oke, langsung aja diceritakan Mas, silahkan. Jadi saya nikah tahun 2006. Pernikahannya nggak direstuin sama keluarga saya. Beberapa bulan itu pisah lagi setelah pernikahan. Ah, berapa bulan doang? 2 bulan. Ya Allah. Pendek sekali. Iya, pisah. Terus? Terus nggak lama balikan lagi. Tahun 2008 punya anak. Baru orang tua saya ngerestuin karena ada anak. Ya selama perjalanan rumah tangga ya banyak hal-hal yang nggak masuk di akal. Kayak sering ada kalajengking tapi baunya bau. Nyengat banget. Iya. Iya ya. Terus kecoa. Kecoa tapi bukan warna coklat, warna putih. Banyak. Terus? Yang belum lama-lama ini ular kecil. Belum terakhir ini depan rumah banyak darah. Lalu? Lalu ya ancaman juga banyak. Ancaman. Ya, suruh tinggalin istri. Kalau misalnya suruh meninggalkan istri, tentu ada alasannya ya. Kenapa disuruh tinggalin gitu ya? Iya, Siapa sih yang menyuruh? saya tahu yang menyuruh tahu. Laki-laki ya? No, perempuan. Maksudnya ibunya sendiri. No, bukan. Saya tahu pelakunya itu. Tapi kok bisa perempuan ya? Jangan-jangan dari simpenan kamu sendiri ya? Enggak. Ini pelakunya ada, saya tahu. Bisa saya sebutin bisa. Bisa disebutin. Mertua. Ibu kandungnya sang istri kamu sendiri. Iya. Ya karena dia tadi sudah bilang nggak setuju itu ya. Yang nggak setuju sebenarnya dari pihak saya. Oh gitu. Ya, Tapi kok kenapa bisa balik begitu? ya. Finansial. Iya sih. Saya semenjak rumah tangga, jadi dari nol sampai jaya, bubar gitu, bareng-bareng semua dibawain sama pihak dia. Sampai saya tidur di bawah pakai alasan koran. Itu berulang sampai 10 kali lebih. Saya jaya, bubar, saya jaya, bubar gitu. Harta dia bawain semua sama keluarganya. Sampai begitunya. Iya, Kardus. kalau saya pidanain kena semuanya. Kardus? Kardus berat orang. Kalau yang namanya orang tua ataupun saudaranya kan lebih tua, harusnya lebih ngajarin istri saya yang baik-baik. Itu jangan ngajarin yang benar. Nah sekarang saya udah jaya lagi nih. Ya, baru 1 bulan setengah saya juga balikan sama istri saya. Tapi kok kamu bisa mau nerima istri kamu lagi? Ya kalau ke rumah saya mbak, Jadi berapa kali bolak-balik sih, Mas? lebih dari 10 kali. Berapa? Lebih dari 10. Itu nikah apa toilet ya? Kok bolak-balik Iya, kayak saya mempermainkan? mandang anak, kalau nggak mandang anak. Oh iya. Susah sih No. Mas Robi. Tapi nggak 10 kali juga loh, karena Saya juga bawa bukti nih, bukti yang kiriman belum lama-lama ini. Oh, Saya bawa balikan bukti. boleh. di handphone. Saya Di videoin. handphone? Coba saya lihat, apakah bisa kan? Yang sama darah, sama ular itu beberapa hari yang lalu. Coba saya lihat ya. Ini yang bulan Januari. Oh, astaga. Loh, ini keluar dari mana ya ularnya? Ini kalau saya habis pikiran keluar kayak gitu. Mungkin pemirsa pengen lihat Kalau juga. saya habis yasinan malam Jumat keluar yang aneh. Coba, ini bisa di ini nggak? Tunjukin ke pemirsa, Roy. Bisa kelihatan nggak? Itu ularnya ya? Ada berapa di rumah, Mas? Banyak. Hah? Di bawah kasur malah lebih banyak cacing. Allah Akbar.
Cacing. Bisa. Cacing di bawah kasur. Ini bisa di zoom gak kita? Itu video atau apa? Video. It's video. It's a video. Wait, sekali lagi ya. Ini yang kelihatan satu. Tangkap situ. Emang biasanya kalau beneran itu adalah kiriman, hewan-hewan kiriman itu emang aneh-aneh ya, Roy? Aneh-aneh sih, Kayak Robi. apa aja sih? Kayak Roy? kalajengking, Terus? kayak hal-hal yang berkaitan dengan bau-bauan juga, nggak ini cuma melulu yang binatang. Belum lama. What is it? Ini darah. Darah. Depan pintu. Coba saya lihat dong. Situ.